Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai kuliahnya ya. Ini adalah perkuliahan kita untuk mata kuliah pemeliharaan mesin dan perawatan las ya. Ini lanjutan dari yang tahun lalu kita belajar LPL, las dan fabrikasi logam. Kalau LPL kemarin kita belajarnya masih tentang teori ya, pengetahuan, terus nyobain alat. Memang kemarin karena lagi puncaknya pandemi, kita nggak bisa banyak mencoba banyak proses pengelasan ya, paling cuma SMAW sama GMAW kemarin ya, waktu mengerjakan railing kemarin ya. Ya nanti sambil jalan, saudara kalau nanti mau belajar lebih lanjut tentang pengelasan, itu bisa di lab welding di mata kuliahnya ya. Mungkin juga ada kuliah TechFab ya. Udah ngambil TechFab kan? Udah, Pak. Nah, itu ada praktiknya nggak? Ada, Pak. Nah, ada, Pak. Ya, di situ lebih lanjut pelajari tentang mengelasnya secara langsung. Terus inspeksinya kemarin kita harusnya ada belajar inspeksi visual, tapi karena waktunya kemarin nggak terburu gara-gara COVID ya. Ini mungkin dimasukkan aja ke inspeksi 1, 2, 3 ya nanti ya. Kan belajar inspeksi 3 kali ya. Nah, itu nanti belajarnya lebih mendalam. Terus kalau maintenance ini kita belajarnya khusus tentang perawatan dan kalibrasi. Karena kalau kita menggunakan mesin las itu pasti terkait sama safety juga sama ketahanan alat-alatnya karena kan mahal ya. Pasti itu kalau kita mau nyiapin mesin las itu pasti mahal sekali, apalagi komponen-komponennya juga lumayan ya. Nah, itu dirawat supaya tidak hasilnya tidak jelek ya. Kan udah mahal-mahal alatnya, terus proyeknya juga penting. Terus gara-gara mesinnya nggak benar, jadi pekerjaan kita jadi gagal ulang lagi kan. Kalau diulang lagi itu, apalagi bahannya juga mahal kan, jadi high cost ya, besar sekali cost-nya. Tapi akan lebih baik hasilnya dan bisa jadi low cost kalau kita rajin melakukan maintenance dan kalibrasi. Oke, jadi nanti harus ada kalibrasinya ya. Tadi saya sempat ngobrol sedikit sama Rian yang di sini duluan ya. Kita tadi ada dengar. Kuliah kita ini idealnya ada praktiknya. Coba kita lihat RPS-nya. SKS ya. Ya walaupun 2 SKS tapi sebenarnya ada praktiknya. Jadi kalau teorinya nanti saya kasih di e-learning, tapi sebaiknya ada praktik biar ketemu langsung, lihat langsung si alatnya itu tombol-tombolnya di mana, terus kalau harus dibersihkan yang sebelah mana, kalau mau dikalibrasi pakai alatnya yang mana, terus gimana caranya kalau melihat si alat itu terkalibrasi dengan baik. Nah, itu nggak bisa digantikan dengan learning aja gitu. Nah, idealnya memang kita harus praktikum. Saya juga ngobrol sama Pak Gawan ya, karena saya di sini mengajarnya bersama dengan Pak Gawan. Nanti kita akan adakan demonstrasi sama hands on langsung ya. Jadi, saudara nanti coba langsung bagaimana membuka mesin las itu, dibuka isinya gimana, mana yang bagian yang sering rusak, yang sering di maintenance. Itu biasanya ada yang perawatan rutin itu dikerjakan langsung sama welder ya. Ya kalau nanti saudara bekerja sebagai welder ya. Dan juga ada perawatan berkala, misalnya bulanan atau tahunan yang dilakukan oleh divisi maintenance. Jadi kalau ada yang kerja di perusahaan, udah ada yang kerja di bidang welding di ini PT. Dapat servis trapo, Pak. Nah ya, udah pernah kan itu kan? Bagian sendiri kan itu servisnya? Iya, Pak. Banyak sih, Pak. Amer, bor, iya. trapo. Bagus. Kamu bagian apa? Saya adminnya, Pak. Oh, admin aja. Tapi tahu kan itu? Tapi tahu dalamnya, Pak. Kayak kapasitor, Winston. Oh iya, bagus. Itu pasti ada divisinya sendiri kan, bukan welder yang ngerjain kan, gitu kan? Bukan, Pak.
Nah, iya. Dia bagian servis aja sih, Pak. Betul. Iya, betul. Ada divisi khususnya gitu. Jadi dia Heeh. ngecek setiap Ada bulan mekaniknya mungkin gitu. atau setiap 2 bulan mungkin ya. Iya, Pak. Nah, iya betul. Tapi yang rutin sebelum sebelum pakai, setelah pakai pasti weldernya tuh. Dia tahu cek dulu ini bisa dipakai apa enggak, ada kerusakan apa enggak. Kalau misalkan parah, dia nggak bisa perbaiki sama divisi servisnya itu ya. Yang Iya. Dia bisa cuman kalau ada rusak aja baru dibawa ke tempat kami gitu, Pak. betul. Ya, seperti itu. Ya, gitu ya. Jadi kita juga boleh sharing lah nanti teman-teman yang udah bekerja langsung di bidang welding nanti bisa ngasih tahu sama teman-teman yang lain. Ya kan kita di sini macam-macam ya. Ada yang udah bekerja di welding, ada yang bekerjanya di bidang lain, ada yang malah mungkin belum bekerja ya, belum punya pengalaman, ada juga mungkin ya. Nah, itu saling sharing kalau di perusahaannya itu kebiasaannya seperti apa. Tahu mungkin peralatannya mungkin beda-beda, ada yang pakai misalnya biasanya cuma pakai GTAW misalnya, atau di tempat lain cuma pakai SAW misalnya. Nah, itu bisa kita sharing. Oke, saya perlihatkan dulu kontrak perkuliahannya. Ini saya turunkan dari rencana pembelajaran semester RPS. Pengampunya Ibu Nurul Laili, tapi beliau nggak ngajar di kelas ini. Ini beliau koordinatornya ya. Dosen pengampu itu seperti koordinatornya lah. Ini kita akan mempelajari dasar-dasar pemeliharaan mesin, meliputi oxy-fuel untuk karbit ya. Terus plasma cutting juga kita pelajari nanti bagaimana maintenance-nya. Kemudian SMAW, FCAW, GMAW, GTAW, dan SAW. Kita juga punya peralatan SAW di lab. Cuman alatnya cuma satu ya. Terus kita juga mempelajari kita mungkin refresh lagi ya tentang permesinannya seperti apa. Kemudian kita masuk ke pemeliharaan, meliputi prosedurnya dan kalibrasi. Oke, capaian pembelajarannya ini 4 poin ini nanti yang akan dinilai. Yang pertama mengetahui prinsip pemeliharaannya dalam produksi, kemudian prinsip kerja proses pengelasan, lalu mengidentifikasi bagian mesin las dan mengetahui fungsinya. Misalnya ada bagiannya ini tombolnya fungsinya apa gitu. Stang las itu fungsinya apa, gimana cara perbaikinya seperti itu ya. Kemudian mahasiswa mengetahui kalibrasi dan verifikasi mesin las. Bagaimana memverifikasi alat itu layak untuk dipakai. Mata kuliah persyaratnya adalah las dan fabrikasi logam, jadi diharapkan sudah mengambil mata kuliah tersebut. Ini belum selesai. Strategi perkuliahannya nanti kita diskusikan bersama ya, tapi saya tetap inginnya tetap ada praktikum. Lalu ini komponen penilaiannya seperti biasa ya, kan udah tahu ya. Nah ini kita bisa sepakati bersama. Kita sepakati ini, oh ya ada praktik ya. Praktik. Tadi. Ya, jadi ini ada praktiknya, jadi harusnya kita tambah praktik. Nah, praktiknya itu berapa ya? 15% mungkin. Berarti kita nggak usah kuis lah ya. Nah, gitu. Gimana? Atau mau dibagi sama tugas? Praktik 20, tugas 20. Gimana? Boleh, Pak. Oke, berarti setuju ya ada praktik ya? Atau mau online? Kalau online nanti nonton-nonton aja jadinya. Jangan online terus, Pak. Nah, iya makanya. Ya, kita kesepakati ya. Pasti pengen lah ya kuliahnya langsung megang alat karena ini juga termasuk mata kuliah inti ya. Langsung ke alatnya nyoba langsung. Tapi kebetulan juga tadi kan kuliahnya sama Pancasila itu kan jam 7 tadi ya. Sampai jam setengah 8. Nah, kalau praktik berarti harus datang ke lab tepat waktu jam setengah 9 gimana? Bisa nggak?
Bisa. Tapi nggak semua ya, nanti kita bagi Insya dua. Allah bisa, Pak. Bisa. Kayaknya kita nggak bisa semua dulu karena sementara karena masih COVID ya. Minggu ini aja kita nggak bisa kuliah langsung. Jadi kalau minggu depan itu sebenarnya masih waspada ya sebenarnya. Sampai sekarang informasinya masih waspada. Tapi saya beranikan diri, Bismillah ya, kita besok minggu depan kita kuliahnya offline langsung di lab. Tapi karena kapasitasnya nggak boleh banyak-banyak, saya bagi dua kelasnya, setengah kelas yang praktik, setengah kelasnya lagi nunggu giliran. Gimana? Setuju nggak? Setuju, Pak. Oke. Tapi waktunya terbatas kita ya, cuma 2 sesi, jadi saya harap jangan ada yang terlambat. Maksimal terlambatnya 15 menit gimana? Nyampe nggak? Atau kalau amannya mending Zoom-nya di kampus saya sekalian. Mau nggak kayak gitu? Kalau Zoom ya, tapi kalau misalnya kebetulan Pancasilanya lagi asinkron, nanti kan bisa datang lebih cepat. Atau mungkin kita janjian aja, Pak, kami hari ini nggak ada Zoom sama Pancasila. Mulai jam 7. Nah, itu boleh, malah lebih senang saya. Pak Ade, sorry tuh Ade. Oh iya, Tadi sinyal Siap. saya bermasalah. Apa Pak? Ya, perkenalkan ini Pak Gawan ya. Kami berdua di sini sebagai fasilitator untuk perkuliahan. Jadi kita tadi lagi ngobrol ini Pak, kuliahnya. Jadi teman-teman mahasiswa sepakat kalau pengen kuliahnya itu offline ya, langsung di lab. Karena kalau online kan banyak nggak dapat ya. Tapi karena kondisi COVID, mau nggak mau kita tetap harus bagi dua kelasnya. Betul Pak. Nah, kita bagi dua aja. Cuman karena yang Pak Ade bilang tadi waktunya sangat singkat, jadi ya harus kita manfaatkan baik-baik ya. Ya. Terus saya tanya tadi kalau kuliah Pancasila itu gimana metodenya? Apakah Zoom terus? Ternyata enggak ya. Nanti gabung ada Zoom juga ada asinkron. Nah, gimana kalau misalnya ketika minggu kuliah Pancasilanya itu asinkron, mahasiswa ngasih tahu ke kita biar kita mulai lebih cepat gitu Pak. Gimana Pak? Bisa juga Pak. Ya. Boleh. Jadi jam 7 kita bisa mulai gitu. Ya info di grup Telegram itu aja nanti ya. Nah, ya. Info di grupnya itu jangan mendadak tapi ya. Kalau mendadak nanti saya masih di rumah nanti, belum pergi. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan mulai lebih cepat, ya. Ketua kelasnya aja mungkin Pak nanti menginfokan Pak, biar ini kan. Kalau misalnya ada seperti itu, ketua kelasnya langsung info gitu. Siap. Ini ketua kelasnya siapa ya di kelas ini? Saya Pak, saya. Oh, ya kamu ya. Nah, nanti kalau misalnya sekiranya Pancasilanya bisa lebih cepat kan, di info aja ke kami pengajar ya. Oke. Materi kuliah tadi saya ulang lagi sedikit. Jadi materi kuliahnya tadi ini ya, prinsip pemeliharaan mesin las, prinsip kerja pengelasan, identifikasi bagian las, dan kalibrasi verifikasi. Nah, secara konvensional seperti ini ya pembagiannya, tapi kita nggak akan ikutin ini karena kita menyesuaikan sama keadaan pandemi. Jadi minggu pertama ini kita masih pengenalan, minggu ke depan teorinya harusnya ini ya, dasar pemeliharaan mesin. Nah, ini gambaran aja ya. Ini bagiannya nanti kita belajar dasar pemeliharaan mesin, lalu oxy-fuel-nya, ada plasma cutting, CFAW, CFAW, GFAW, alatnya sama ya. Lalu GFAW dan SAW. Kita nanti ajarkan SAW juga Pak Gawan? Kita lihat nanti Pak ya, kalau waktunya cukup kita kasih, kalau enggak ya kita paling secara teorikal aja Pak. Oke, siap. Nah, nanti itu menyesuaikan nanti lah. Siap. Soalnya dengan materi apa ya, SMAW, FCAW, GMAW itu sudah lumayan banyak ya. Karena kalian kelasnya dibagi, jadi kita waktunya terbatas juga. Dan kalau kita sempat nanti kita masuk ke situ, kalau enggak ya kita kasih teorinya aja nanti, atau berupa ada video dan
sebagainya lah. Oke, itu nanti saya buat pembagian kelasnya dan jadwal praktikumnya apa nanti ya di Telegram. Tapi saya batasi sampai UTS dulu ya. Karena nanti setelah UTS itu kita libur Lebaran dulu tuh. Nah, jadi saya buat nanti mungkin sampai minggu ke-7 nanti ya. Minggu ke-7 lalu UTS. Peserta kuliahnya ini saya mau lihatkan dulu. Kalau misalnya ada yang belum masuk, tolong kabari ya. Ya kayaknya ada juga mahasiswa yang mengulang, tapi saya nggak tahu nih. Anaknya nggak ada ngubungin saya, jadi saya nggak bisa masukin ke kelas. Nah, ini, jadi ada 35 peserta kuliahnya. Berarti kita bagi dua kelompok. Kelompok 1 sampai 18 ini ya, sampai Dwi Yuda, M. Ardiansyah sampai Tarmudiono. Tarmudiono ada masih orangnya? Ya, sampai Andrew lah. Andrew aja sendiri sampai situ. Ya, nanti kita bagi dua kelasnya. Saya bagi dulu nanti nama-namanya, terus saya ini jadwalkan kelompok 1 nanti dapat praktikum apa di minggu depan, lalu berikutnya lagi kelompok 2 dengan praktikum yang sama, lalu di minggu berikutnya lagi kelompok 1 praktikumnya apa gitu ya. Oke, sampai situ mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Belum ada, Pak. Belum ada? Yang lain? Belum, Pak. Belum? Oke. Belum ada, Pak. Ya, belum ada ya. Oke. Nah, saya ingatkan lagi ya, dalam bekerja tolong kita semua perhatikan safety dulu. Ini sama seperti kuliah kita yang kemarin. Kalau mau datang di lab nanti tetap pakai safety. Walaupun nanti kita tidak praktik mengelas ya, tapi lebih praktik ke maintenance-nya, tetap selama masuk ke lab harus pakai safety. Safety-nya safety shoes, kemudian baju wear pack ya, atau bisa diganti sama celana jeans dan baju lengan panjang. Kemudian apalagi ya, itu dulu mungkin. Oh ya, masker jangan lupa selalu dibawa, baik COVID maupun tidak. Sama ya kita, walaupun mata kuliah apapun, tapi selama di lab welding harus patuh sama safety. Nah, ini saya mau screen share lagi tentang safety sedikit. Ini agak-agak lucu-lucuan sedikit. Nah, ini. Nah, itu. Nah, jangan seperti itu ya. Dalam pekerjaan apapun, kita ngerjain apapun, perhatikan safety-nya dulu ya. Mungkin itu dulu. Pak Gawan ada yang mau sampaikan, Pak, mengenai praktikum nanti? Ya, belum ada sih Pak sampai ini. Oke. Oke, Pak. Mungkin kalau Pak. gitu sampai sini dulu mungkin pengenalan kuliah kita. Nanti akan kita lebih banyak menjelaskannya di lab ya. Sekarang mungkin sampai di situ dulu. Oh ya, karena ini perkuliahannya minggu pertama itu udah ada materi kuliahnya. Materi kuliahnya itu K3 ya. Nah, ini saya udah masukkan tugas di learning.
Ini saya kasih waktu sampai minggu depan ya. Minggu depan. Minggu depan tuh hari Jumat. Nah, itu ada video di learning tentang ini. Ini tentang kecelakaan kerja ini ya. Building fails ya. Nah, tolong dilihat. Itu ada 10 kejadian nanti. Tolong buat tabel. Ini kerjanya individu ya. Buat tabel. Nanti di video 1 itu kecelakaannya jenisnya apa, apa yang terjadi di situ, kecelakaannya apa. Yang kedua, penyebabnya apa. Yang ketiga, solusi supaya tidak terjadi itu apa. Nah, ini masih terkait sama health and safety ya. Nanti kumpulkan di sini yang kelas malam ya. Yang malam di sini. Itu buat aja di Word ya. Di Word buat tabel 3. 4 mungkin video nomor 1 ini kecelakaannya apa, penyebabnya apa, solusinya apa. Cuma gitu aja kok. Itu untuk materi minggu pertama. Oke, jelas mungkin tugasnya? Jelas, Pak. Oke, mantap. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Kita oh iya, saya lupa absen. Nah, saya suka kelupaan absen. Tolong isi absen yang saya kasih di chat Zoom. Ya, tolong diisi. Nanti kalau begitu udah selesai diisi, saya tutup Zoom-nya. Tutup absennya. Bisa diklik kan? Kok belum ada yang isi? Baru 1, 2. Oke, saya end record dulu.